Pawai Budaya menolak RUU anti pornografi dan porno aksi yang digelar di Bundaran HI pada Sabtu lalu berbuntut masalah. Aksi gabungan yang melibatkan sederet artis dan seniman seperti Inul Daratista, Rieke Diah Pitaloka, Prima Melati, dan Ratna Sarumpait bersama ribuan elemen masyarakat dari penjuru tanah air rupanya membuat geram Forum Betawi Rempuk. Bukan Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Inul Daratista dan Rieke Diah Pitaloka masuk dalam daftar sweeping Ormas Forum Betawi Rempuk. Bagi MH Ainun Najib dan Novia Kolopakik, momok mengerikan dalam rumah tangga yaitu selingkuh. Dewi Persik menjalani operasi usus buntu. Marissa Haque punya penilaian khusus terhadap kepribadian Imelda Francisca. Kondisi kesehatan Mutia Kasim mulai membaik. Delon dan Yudika menyemangati Mutia Kasim agar semangatnya bisa bangkit kembali. Pemirsa, Inul Daratista lagi-lagi jadi sasaran tudingan. Forum Betawi Rempuk menuding Inul sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penampilan seronok kaum waria saat digelar pawai budaya hari Sabtu minggu lalu. Sebagai peringatan, FBR mendatangi rumah Inul, bahkan memaksa Inul untuk segera angkat kaki dari kota Jakarta. Aksi sepihak FBR menuai reaksi dari Nurul Arifin dan Kapolda Metro Jaya Firman Gani. Mengapa kali ini Inul yang jadi korban? Pawai Budaya menolak RUU anti pornografi dan porno aksi yang digelar di Bundaran HI pada Sabtu lalu berbuntut masalah. Aksi gabungan yang melibatkan sederet artis dan seniman seperti Inul Daratista, Rieke Diah Pitaloka, Prima Melati, dan Ratna Sarumpait bersama ribuan elemen masyarakat dari penjuru tanah air rupanya membuat geram Forum Betawi Rempuk. Bukan goyang ngebor Inul yang dipermasalahkan, melainkan mereka mengecam penampilan seronok para waria saat berpawai budaya. FBR menuntut Inul untuk bertanggung jawab. Inul ada mesti kan dia ngelarang dong. Namanya dia bawa pasukan, dia mimpin, dia harus kendalikan. Itu baru waria, tidak menutup kemungkinan dia nanti perempuan yang kagak benar dibawa sengaja untuk bisa aja. Ya, jadi urusan dia mau apa itu urusan mereka. Cuma caranya yang kita nggak senang. Mereka buka dada, ya, tanpa aling-aling. Ini kan penghinaan bagi warga Jakarta. Karena Inul bicara, ada dia bicara bahwa ini semuanya semangat karena semangat Inul. Itu bicara di TV ada. Sebagai simbol waktu itu, dan dia yang ditokohkan waktu itu. Dia harus bertanggung jawab. Mengapa Inul kemudian yang jadi sasaran kemarahan? Padahal Inul hanyalah salah satu peserta aksi. Bahkan FBR memaksa Inul untuk angkat kaki dari ibu kota. Aksi mereka tentunya terkesan main hakim sendiri. Selain Inul, Rieke Diah Pitaloka dan Ratna Sarumpait juga masuk daftar sweeping FBR. Ratna Sarumpait, Oneng. Ya grup dah, nanti ada. Ya kelompok-kelompok ya semuanya kita akan sweeping. Dan ini bukan hanya tanggung jawab Sutioso, kita yang punya daerah merasa kampung kita diperlakukan seperti itu. Silakan cari duit di Jakarta, silakan cari prestasi Jakarta, silakan cari kedudukan, tapi dengan sopan, dengan santun, jangan dengan caranya sendiri. Dia mau dikeluarkan dari ibu kota ini itu bukan hak orang per orang gitu ya, ada aturannya gitu. Kalau ada perbedaan pendapat itu biasa di dalam alam demokrasi, biasa saja kok gitu. Jadi nggak usah seperti itu penyelesaiannya. Ya, saya harus melindungi semuanya. Ya, Inul harus saya lindungi, FBR harus lindungi, FPI juga harus saya lindungi, karena semua warga Jakarta.
Praktis aksi sepihak FBR mengundang keresahan penyelenggara pawai budaya Aliansi Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin mereka menemui Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Firman Gani. Dalam pertemuan ini, Nurul Arifin dan aktivis perempuan Yeni Rosa Damayanti meminta pihak kepolisian menindak tegas setiap aksi sepihak yang sudah di luar batas kewenangan. Saya kira itu pernyataan yang normatif ya, bahwa tidak ada satu orang atau kelompok masyarakat di Indonesia termasuk di Jakarta pun yang boleh melakukan tindakan di luar hukum atau menjadi polisi bagi orang lain gitu. Ya, kalau misalnya mereka melakukan seperti itu, tentu mereka akan berhadapan dengan hukum yang tangannya itu adalah pertama itu adalah polisi. Saya prihatin ya dengan teman-teman yang kemarin turun di Bundaran HI dan membuka dadanya. Saya kira mereka di tengah euforia itu kadang-kadang memang lupa diri. Tapi tidak ada maksud untuk menantang begitu. Dan kita semua yang terlibat di situ, tentu saja saya memang tidak turun ya. Tapi prihatin begitu. Dan saya kira yang membuka dada itu belum mengerti seutuhnya apa yang kita perjuangkan begitu. Aspirasi kekesalan FBR terhadap Inul sebaiknya disalurkan dengan kepala dingin serta meniadakan kekerasan. Ya kalau Inul udah minta maaf ya udah. Apalagi sama FBR, Allah aja kalau orang udah minta maaf dimaafin. Selesai kan? Yang penting minta maaf dengan masyarakat Jakarta dan jangan mengulangi lagi. Inul itu dilihat sebagai sebuah simbol ya, simbol dari seorang penyanyi dari kampung, kemudian dia berhasil dengan dirinya, kemudian membangun dirinya, membangun kerajaan Inulnya begitu, dan ini menimbulkan banyak ya mungkin yang tidak suka ya tentu saja iri hati dan sebagainya. Dan Inul kemudian dijadikan korban represi dari kelompok-kelompok atau individu-individu yang tidak suka dengan keberadaannya. Kalau Inulnya sendiri tidak melaporkan, ya tentu saja polisi sulit untuk mengambil tindakan hukum begitu. Bagaimanapun juga, Jakarta adalah miniatur Indonesia. Karena kemajemukanlah Jakarta bisa berdiri. Bagaimana jadinya kota Jakarta jika kekerasan sudah menjadi wajah ibu kota? Jangan terlalu emosional gitu. Saya datang ke sini hanya memberikan support dan meminta Kapolda supaya lebih mengayomi masyarakatnya, dan itu kita lihat aja kayaknya sih Kapolda tadi responnya positif banget. Tapi kalau menjadi target selanjutnya gimana, Kak? Target selanjutnya nggak apa-apa, kita lihat aja. Saya kan banyak teman ya, banyak teman pers. Nggak apa-apa saya jadi martir. Saya senang sekali kalau saya bisa jadi martir. Biarkan saja perjuangan ini terus berlanjut sampai titik tertentu. Titik tertentunya apa yang saya inginkan, yaitu demokrasi yang sesungguhnya terjadi di Indonesia. Pemirsa, boleh dibilang pasangan MH Ainun Najib dan Novia Kolopaking adalah pasangan yang saling nerimo. Suasana rumah tangga mereka yang tenang sedikit terusik dengan selentingan gosip seputar keretakan rumah tangga mereka. Jangan-jangan momok yang paling mereka takuti yaitu perselingkuhan bakal menghinggapi rumah tangga mereka. Benarkah demikian? Berikut ini pengakuan dari mereka. Selama ini budayawan MH Ainun Najib dan Novia Kolopaking terkesan alergi jika muncul bareng di bawah sorotan kamera. Belum lama ini keduanya hadir pada perayaan ulang tahun sebuah harian ibu kota. Kesempatan langka ini digunakan sebaik-baiknya oleh awak Gospot untuk menyapa keduanya. Kita yakin ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pasangan yang amat harmonis namun bersahaja ini. Padahal latar belakang keduanya seperti bertolak belakang. MH berangkat dari dunia tulis-menulis dan kebudayaan yang jauh dari glamor. Sementara Novia dulu adalah seorang penyanyi dan bintang sinetron yang cukup punya nama. Novia membuat keputusan sangat berani, mundur di saat jaya dan memutuskan untuk mengenakan jilbab. Saya ini urusan pribadi saya sama Allah ya, jadi kalau diceritain ke orang jadi tidak menjadi rahasia lagi buat saya. Suami saya sendiri bahkan nggak tahu. Pokoknya ini hubungan pribadi saya dengan Allah, jilbab ini. Jadi orang lain menilainya apapun saya terserah. Yang penting buat saya itu sebuah kemewahan buat saya. Jangan diceritain, nanti saya kehilangan kemewahan dalam diri saya. Jangan. Sebuah sikap kerendahan hati yang luar biasa. Suami mana yang tak bangga mempunyai istri semanis, sesederhana dan sepintar Novia Kolopaking.
Orang mungkin menduga MH yang merubah istrinya. Para suami memang sering membuat kesalahan besar, yaitu ingin merubah istrinya sesuai dengan yang diinginkannya. Betul, apalagi saya ngelihat istri saya ya bersyukur banget. Itu orang tidak pernah saya ajari, dia pinter. Dia tidak pernah dengerin saya, tapi dia tahu apa yang saya katakan.